Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca surat-surat dari juz 30 melalui penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masuk pada surat Al-Infitar atau Idas Samaun Fatarat. Bismillahirrahmanirrahim. Idas samaun fatarat. Apabila langit terbelah. Sama seperti ayat dari surat yang
kemarin, yaitu idza samaun syaqqat, apabila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berguguran, baik yang besar ataupun yang kecil, jatuh tercerai berai karena alam semesta telah selesai atau telah habis dengan datangnya hari kiamat. Wa idal biharu fujirat, dan apabila lautan-lautan fujirat digulung, fujira ba'duha ala ba'd, antara yang satu dengan yang lainnya digulung sehingga meluap sampai ke daratan. Wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan dibongkar, maksudnya ukhrija ma fiha minal amwat, apa yang ada di dalamnya berupa mayat-mayat dikeluarkan sehingga mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka ketika perkara ini telah terjadi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, taulah jiwa apa yang qaddamat wa akharat, yang dilakukan ketika empat perkara ini sudah terjadi. Taulah nanti setiap jiwa apa yang telah dikerjakan. Bagaimana? Yaitu dengan cara kitab catatan amalan mereka itu dibukakan di hadapan mereka, didengaken, dibuka sehingga tahu amalan-amalan yang dahulu telah dilakukan di dunia. Bahkan setiap manusia itu dikasih tahu catatannya, akan menjumpai kitab catatan amalnya dengan terbuka, lalu disuruh membaca sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Supaya mengetahui catatan amalannya. Dan pada hari itu pula, ketika catatan amalan perbuatan manusia telah diberikan, telah dibuka, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kejahatan di dunia, mereka berkata seperti yang tertuang dalam surat Al-Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini catatan apa? Menunjukkan takjub dan ngeri, takut dahsyatnya kitab itu, karena tidak ada amalan yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya ditulis dan tertulis, tidak ada yang meleset. Kalau catatan manusia di dunia itu terkadang ada yang keselip, enggak kecatat. Tapi catatan yang dicatat oleh malaikat ini enggak ada yang seperti itu, semuanya tercatat, baik yang amalan besar ataupun amalan yang kecil. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menipumu, membuatmu terlena atau tertipu dari Tuhanmu yang maha mulia.
Maksudnya apa? Ayyu syai'in gharraka billah haitsu tukadzibuhu fil ba'ts. Perkara apa yang melenakanmu dari Allah sehingga engkau mengingkari hari kebangkitan? Apa yang membuatmu menjadi lena dari hal tersebut dari Allah sehingga engkau mengingkari akan adanya hari kebangkitan? Engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang diperintahkan atau melanggar dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yaitu Tuhanmu yang telah menciptakanmu, fasawwaka, lalu membuatmu sempurna. Ay ja'alaka mustawiyal khilqati, yang telah menjadikanmu dengan bentuk yang mustawi, yang sempurna. Laisat yadun atwala min yadin, tangannya enggak panjang sebelah. Wala rajulun atwala min wala rijlin atwal min rijlin, kakinya tidak panjang sebelah. Artinya dengan bentuk yang sempurna, yang bagus, yang simetris. Dan bentuk manusia itu ya pas, antara kepalanya, badannya, kakinya, penyambungannya pas. Itu fasawwaka, yang telah menyempurnakanmu. Fa'adalak, fasawwaka fa'adalak. Ai ja'alaka mu'tadilal qamah, bentukannya itu luwes. Cara bahasa Jawanya itu luwes, bentukannya luwes. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyusunmu fi ayyi suratin syaa, dalam bentuk yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Minan nasi man huwa jamil, di antara manusia ada yang jamil, ada yang bagus. Wa minhum man huwa qabih, di antara manusia ada yang tidak bagus. Wa minhumul mutawassit, di antara manusia ada yang sedengan, ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhanmu, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah menghendaki dikasih bagus, ada yang Allah kehendaki dikasih kurang bagus, ada yang dikehendaki merah, ada yang dikehendaki hitam. Kalla bal tukadzibuna biddin, kenapakah kalian mendustakan ad-din, yaitu hari pembalasan? Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menciptakanmu seperti ini dengan sempurna, dengan bentukan yang luwes, itu kenapa engkau mendustakan hari? Meskipun demikian Allah menciptakanmu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sempurna, mengapakah kalian mendustakan hari kebangkitan? Dan bahkan kalian mengucapkan dunia ini ya hanyalah kehidupan dunia saja. Kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia saja, yang orang itu cuman mati, cuman hidup, nanti enggak dibangkitkan kembali. Artinya apa? Rampung angger sampun mati.
wis rampung, tutup. Itu orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Lalu beliau Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkadang juga ada yang mengatakan tukadzibuna biddin, maksudnya din itu agama, karena memang ad-din secara kebahasaan juga artinya agama. Kalau dalam Al-Quran sering diartikan dengan hari kiamat, memang dua-duanya benar. Terkadang ad-din diartikan agama. Maka ketika diartikan agama, mengapakah kalian mendustakan agama? Artinya apa? Tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh para rasul. Maka ini pun makna yang mustaqim, makna yang benar. Maka ketika kedua makna ini tidak saling bertentangan, maka kedua-duanya bisa dipahami dengan demikian. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya mengiringi kalian ada para penjaga. Wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya pada diri kalian ada para penjaga yang mengiringi. Kiraman katibin, mereka yang mulia lagi mencatat. Ini maksudnya para malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui apa yang kalian lakukan. Pada kalimat ini disebutkan dua penguat. Wa inna alaikum lahafidhin. Ini secara kebahasaan disebutkan adanya dua penguat, yaitu kata inna, sungguh, terus ada kata lam, lahafidhin. Kalau orang sini kan menguatkan supaya orang ngandel, orang mau percaya itu sumpah, temen. Nah, ketika orang mengucapkan dengan bahasa seperti itu, niatnya supaya apa? Supaya mantap, orang itu yang mendengar jadi percaya. Dalam secara kebahasaan juga ada, yaitu dengan cara ditambahi misalnya inna atau kata la. La itu artinya teman atau sungguh, atau kadang artinya pasti. Inna artinya sungguh. Dalam satu kalimat disebutkan dua penguat atau penegas. Berarti supaya kita itu benar-benar tahu, betul, yakin kalau pada manusia itu ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatati amalan-amalan perbuatan. Apakah sekedar berita? Tentu bukan sekedar berita dari Allah, melainkan supaya kita mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya ada para malaikat yang senantiasa mencatat amalan kita. Dalam ayat yang lain dari surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap dia berucap apa saja, di sana ada raqib atid, ada malaikat yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa menulis. Kalau seandainya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, maka kita akan sangat berhati-hati dalam berucap, karena di sana akan ada malaikat. Kalau seandainya kita benar-benar memahami ini, kalau di sana ada malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita lakukan, maka kita akan berhati-hati dalam berbuat. Kita saja nggih, nek pas ada CCTV, hati-hati napa mboten? Kayaknya hati-hati banget ketika ada CCTV. Apalagi ini malaikat, malah malaikat yang catatannya nanti di hari kiamat seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi tadi, tidak ada amalan sekecil apapun, baik amalan yang kecil atau yang besar, semuanya tercatat, tidak ada yang terlewat. Kalau CCTV-nya manusia kadang bures, listriknya mati,
atau mungkin kaling-kalingan pohon, orang yang berbuat di belakang pohon jadi nggak kelihatan sama si CCTV. Tapi kalau kita memahami bahwasanya di sana ada malaikat yang senantiasa mencatati baik yang diucapkan ataupun yang diamalkan, menjadikan kita menjadi mawas atau waspada. Apa bahayanya? Salah satu bahaya daripada ucapan ya menjungkir balikan seseorang ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad ditanya, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi, apa kita akan dimintai pertanggungjawaban atas ucapan kita? Kata Nabi, sakilat ka ummuk wa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Oh celaka kamu, kan yang menjungkir balikan ke dalam neraka yaitu hasil daripada petikan-petikan lidah. Seandainya kita memahami ayat ini dengan baik, kemudian meresap ke dalam hati bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat, maka kita akan menjadi waspada, baik itu ucapannya ataupun perbuatannya. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik, berada dalam kenikmatan. Ini penjelasan bagi ending atau balasan. Maksudnya apa? Ending akhir daripada orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, mereka akan berada pada kenikmatan. Endingnya, akhirnya bagi orang yang baik akan berada pada kenikmatan. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan orang yang baik? Yaitu kasiru fi'lil khair, orang yang banyak amalan kebaikannya. Al-mutaba'iduna anisyar, orang yang sangat jauh dari kejelekan. Orang yang banyak amalan solih, amalan taatnya, orang yang sangat jauh dari amalan dosa. Itu endingnya itu berada dalam kenikmatan. Ini sedikit turfah. Apa turfah bahasa sininya? Ada slogan-slogan yang sebenarnya itu jelek. Misalnya jujur ya ajur, agi sing halal bayangel, agi sing haram bayangel, apa maning sing halal. Mungkin tidak nyambung dengan pembahasan ini, tapi mungkin ada kaitannya ketika orang-orang yang merasakan getir dan pahit ketika menjadi orang baik. Kan begitu, terkadang orang yang baik dia merasakan getir dan pahit. Bahkan digambarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, orang yang memegangi agama itu bagaikan orang yang memegang bara api. Orang yang berusaha menjalankan agama dengan baik itu bagaikan memegang bara api. Ya seperti itu. Mau ke masjid saja jamaah diomong sama orang ala kawit kapan kae. Misalnya seperti itu. Dan hal-hal yang lain, mungkin cemoohan, mungkin gangguan dan seterusnya. Tapi ingat, ayat ini apa? Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik nanti akan berada dalam naim, kenikmatan. Sehingga slogan-slogan yang jelek seperti itu nggak usah dipakai. Jujur nanti ajur. Atau sing haram beangel apa maning sing
halal. Kan orang berusaha melaksanakan yang halal berarti dia berusaha dalam kebaikan. Berusaha dalam kebaikan. Orang yang berusaha jujur, dia berusaha dalam kebaikan, meskipun terkadang juga pahit karena banyak dicemooh oleh orang. Oh, zaman sikit jujur kok kowe ya ora sida untung. Meskipun ini mungkin tidak menjelaskan makna ayat ini, tapi mungkin ada kaitan makna. Wallahu a'lam. Ini turfah saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang baik itu berada dalam kenikmatan, ini menjadi penyemangat sehingga kita semangat melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan taat, amalan-amalan soleh, dan terus bisa istiqomah untuk meninggalkan yang jelek-jelek, meninggalkan dosa-dosa. Lalu apa yang dimaksud dengan kenikmatan? Ai na'imun fil qalbi wa na'imun fil badan. Maksudnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang namanya berada dalam kenikmatan itu kenikmatan hati, kenikmatan yang ada di dalam hati, dan kenikmatan yang ada di badan. Kalau kenikmatan hati, hatinya tenang. Hatinya tenang. Hatinya ridho dengan putusan dan takdir Allah. Maka inilah hakikat kenikmatan atau kenikmatan yang hakiki. Sedangkan kalau kenikmatan yang lainnya belum tentu menjadikan hati itu nikmat. Contohnya kenikmatan badan, kasurnya empuk, rumahnya sejuk, tapi belum tentu kenikmatan dalam hatinya. Orang yang punya kasur empuk, rumahnya sejuk, belum tentu hatinya nikmat. Maka kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan hati, yaitu hatinya tenang, boten gemrungsung hatinya tenang. Yang lain mengalami kenikmatan-kenikmatan dari Allah secara material, dia tenang hatinya, karena memang kenikmatan hakiki berada di dalam hatinya. Tapi juga menyangkut dalam kenikmatan badan, menyangkut dalam kenikmatan badan. Kalau di akhirat tentu nanti yang dimaksud adalah surga. Ketika orang masuk di surga, sudah dua-duanya nikmat, baik nikmat jasadnya, nikmat hatinya. Dan kenikmatan ini tentu akan didapat bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia, kenikmatan dunia dan akhirat. Innal abrara lafi na'im. Dan sebaliknya, wa innal fujara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang jahat, maksudnya siapa? Al-kuffar, orang-orang kafir. Lafi jahim, sungguh benar-benar berada dalam neraka jahim. Maksudnya apa? Neraka yang menyala-nyala. Yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya pada hari kiamat atau hari pembalasan. Mereka masuk terbakar di dalamnya. Kalau mendengar kayak gini terkadang kurang ngeri. Kenapa jenengan sampun merasakan ngeri ketika mendengarkan seperti ini? Kalau seandainya misal mandan ngeri, kita itu keselumut sending, kena kecipratan sedikit api, itu rasanya sudah panas. Misalnya panjenengan menyalakan kompor, terus mengangkat panci dari atas kompor, lupa belum dimatikan, apinya masih besar.
terus diangkat mandan nyerempet tangan, itu rasanya sudah lumayan. Bayangkan lagi misalnya ada orang yang tanpa sengaja tangannya masuk ke sampah yang sedang terbakar, apalagi tidak sengaja lagi misalnya la samahallah, semoga Allah tidak mentakdirkan dan kita berlindung darinya, orang yang kebakar karena rumahnya kebakar, itu kan ngeri. Lah orang yang di neraka yaslaunaha yaumaddin, mereka akan masuk ke dalamnya, terbakar di dalamnya. Kalau seandainya terbakar cuman sampai mata kaki saja, itu sampai kepala sampai bunuh pun ikut terbakar, meleleh. Itu neraka yang paling ringan, apalagi kalau jelek masuk semua badan. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak bisa ghaib darinya, dari neraka tersebut nggak bisa ghaib, nggak bisa absen. Kalau panjenengan di kantor, ghaib itu namanya absen. Absen itu namanya berarti tidak ada atau tidak berangkat. Nggak bisa seperti itu, tetap berada di dalam neraka. Lan yaghibu anha fayakhruju, nggak bisa ghaib sehingga bisa keluar, nggak bisa keluar dari neraka, berarti di dalamnya. Wa ma hum bikharijina minha, mereka tidak bisa keluar darinya. Kenapa? Li'annahum mukhalladuna biha abadan, karena mereka kekal di dalamnya. Inilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir kekal di dalamnya. Ada dosa yang sepadan dengan kekafiran, yaitu dosa kesyirikan. Dosa kesyirikan yang besar, dosa syirik besar. Ketika orangnya belum bertaubat kemudian sudah wafat, maka ketika tidak bertaubat atau belum taubat sudah wafat dan mati membawa dosa kesyirikan yang besar, maka dia di dalam neraka selamanya. Ini kan ngeri. Ini kan ngeri. Maka di situ pentingnya belajar apa-apa saja yang masuk kategori kesyirikan, baik kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Kesyirikan besar karena itu dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa dari dosa kesyirikan. Kalau Allah dipersekutukan, Allah disyirikkan, Allah dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang jauh lebih rendah daripada dosa kesyirikan. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Maka ini juga penting. Janji Allah memberikan ampunan bagi dosa-dosa yang lebih rendah dari kesyirikan itu janji yang dikaitkan dengan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dosa-dosa yang dibawa kesyirikan. Misalnya dosa membunuh, misalnya dosa minum khamr, misalnya dosa besar yang lain seperti perzinaan. Itu ada janji dari Allah diampuni, karena ini dosa-dosa di bawah kesyirikan. Tapi tetap sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Kalau tidak dihendaki seorang itu diampuni, ya mampir disit neraka. Artinya apa? Disiksa dulu di neraka sampai impas bersih dari dosanya. Jangan kemudian lah ayem-ayem, yang penting bukan dosa syirik, ya maksiat-maksiat sending. Kan yang penting bukan dosa syirik. Ini juga bahaya. Ini bahaya karena apa? Kalau tidak dikehendaki untuk diampuni, tentu dibalas, dimintai bertanggung jawaban. Kenapa juga harus mempelajari macam-macam dosa-dosa syirik yang kecil? Karena dosa syirik kecil itu adalah dosa yang perkara yang
paling ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkara-perkara yang ditakutkan yang akan menimpa umatnya Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang aku takutkan dari perkara-perkara yang aku takutkan atau khawatirkan menimpa kalian yaitu perkara yang namanya syirik kecil. Lalu ditanya oleh sahabat, wa ma hiya wa ma huwa? Qala ar-riya. Nabi menjawab, riya, pamer. Ini syirik kecil. Dan syirik kecil bukan hanya riya, bukan hanya pamer, tapi juga ada yang lainnya. Seperti orang takut terhadap hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu yang katanya membawa sial, atau hari-hari bulan-bulan tertentu yang tidak boleh melakukan sebuah amalan. Karena kalau melakukan amalan nanti jadi bahaya. Contohnya di bulan Muharram nggak boleh nikah. Nanti kalau nikah di bulan Muharram nanti rumah tangganya jadi antah berantah. Jadi bahaya, mungkin tidak harmonis, mungkin akan ada bencana atau malapetaka yang lainnya. Kalau meyakini bahwasanya bulan itu yang menjadi yang menentukan nasib, yang membuat dia menjadi cilaka, kalau yang dia meyakini bulan itu yang menjadi dia celaka, maka ini kesyirikan besar. Kalau dia meyakini bulan itu menjadi sebab dan masih meyakini Allah yang mendatangkan celaka, maka ini kesyirikan kecil. Ini namanya masuk ke dalam kategori tatoyur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah di bulan Syawal. Padahal bulan Syawal menurut orang-orang jahiliyah saat itu bulan yang dimana tidak boleh untuk menikah. Nabi Muhammad SAW menikah di bulan Syawal. Salah satu hikmahnya untuk menjelaskan nggak ada apa-apanya, nggak apa-apa. Bulan Syawal tidak menyebabkan orang menjadi cilaka. Jal sing bener sing pundi. Sing bulan Syawal sing mendatangkan cilaka apa sing bulan Muharram? Orang ana sing bener. Dan ini baginda yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini contoh saja bahwasanya syirik kecil bukan hanya riya, bukan hanya pamer. Apa itu riya? Seorang beribadah kemudian ada orang lain yang melihatnya, fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperbagus salatnya, itu namanya riya. Kalau dicontohkan di situ misalnya sedang salat kemudian dia tahu ada orang yang melihat salatnya, ada orang yang datang sambil batuk, panjenengan paham ini batuknya siapa? Wah, batuke gurune. Paham panjenengan? Wah, lalu memperbagus salat, inilah riya. Inilah riya. Maka ini betapa pentingnya mempelajari dosa-dosa kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil, karena bahayanya luar biasa dahsyat. Wa innal fujara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Pertanyaan ini untuk membuat supaya kita itu takut dan ngeri terhadap hari kiamat. Bukan pertanyaan sekedar untuk tahu jawabannya. Ngerti apa ora hari kiamat? Tapi pertanyaan yang supaya kita itu jadi ngeri terhadap hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Wa ma adra tsumma ma adraka ma yaumuddin. Diulangi lagi. Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Janjane kamu itu tahu enggak penjara Nusa Kambangan? Nah, supaya tahu betapa ngerinya penjara Nusa Kambangan. Misalnya kalau ngeri.
Kalau terkadang dikatakan di Nusa Kambangan mungkin nggak terlalu ngeri, tapi kalau ditanyakan itu supaya tahu, oh itu ngeri banget janjane. Tahu nggak itu dahsyatnya hari kiamat? Kiranya demikian cara bahasa mudahnya. Tahu nggak kamu itu betapa dahsyatnya hari kiamat? Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a, yaitu sebuah hari di mana jiwa tidak memiliki sedikit pun, Kenapa? Wal amru yauma idzin lillah, karena pada hari itu semuanya milik Allah, segala perkara milik Allah. Pada hari kiamat jiwa la tamliku li nafsin syai'a, tidak bisa memiliki untuk dirinya sendiri sedikit pun, tidak bisa memiliki manfaat untuk dirinya, tidak bisa menolak madharat yang datang kepadanya. Ini untuk menunjukkan apa? Kekuasaan mutlak pada hari kiamat itu nanti milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amru yauma idzin lillah, perkara pada hari itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau di dunia, terkadang ada manusia-manusia yang memiliki perkara, memiliki kekuasaan, maksudnya memiliki hal, bisa melakukan perkara. Seperti orang bisa punya kekuasaan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Ketika orang punya kekuasaan, maka dia bisa melakukan perkara, apa merintah, apa melarang. Bahkan manusia pun sendiri-sendiri di dunia bisa melakukan perkara-perkara, bisa memerintahkan dirinya, melarang dirinya. Tapi di hari kiamat tidak, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amru yauma idzin lillah. Ini surat Al-Infitar, yang menjelaskan tentang hari kiamat. Ada satu pelajaran yang penting, yaitu bahwasanya di situ disebutkan tentang adanya malaikat-malaikat yang mencatati amalan perbuatan yang nanti akan diberikan pertanggungjawabannya pada hari kiamat, diperlihatkan catatan itu pada hari kiamat, sehingga memberikan pelajaran kepada kita supaya kita berhati-hati dalam berucap dan beramal. Lalu surat sebelumnya, yaitu surat At-Takwir, Idza syamsu kuwirat, ini juga masih menjelaskan tentang hari kiamat. Berarti nanti pada hari kiamat seperti dalam surat Al-Infitar, langitnya pecah, bintangnya ambrol. Terus dalam surat At-Takwir nanti mataharinya digulung. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung pada hari kiamat. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, sebagaimana tadi dalam surat Al-Infitar, wa idzal kawakibu intasarat, apabila bintang jatuh berguguran. Maka pada hari kiamat itu akan terjadi seperti itu, bintang-bintang itu ambrol, jatuh berguguran dari tempatnya. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dileburkan, gunung-gunung yang dahsyat, yang besar, yang tinggi, yang menjulang, yang terdiri dari bebatuan-bebatuan, pada hari kiamat akan dihancurkan. Disebutkan dalam surat yang lain, surat An-Naba, wa suyyiratil jibalu fakanat saroba. Pada hari itu gunung-gunung disuyyirat, dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta yang sedang hamil itu utilat,
dibiarkan, tidak diperhatikan, dicorkan. Unta yang paling mahal menurut orang Arab, yaitu unta perempuan, unta betina yang sedang hamil dan dalam usia kehamilan yang sudah tua 10 bulan, yang mendekati kelahiran. Kalau orang Arab biasanya kalau ada hewan unta seperti itu selalu diperhatikan, dirawat dengan baik, selalu diperhatikan. Tapi pada hari kiamat unta-unta yang seperti itu utilat, dibiarkan, tidak dipedulikan. Enggak lagi orang peduli terhadap hal itu. Karena pada hari itu orang sibuk pada urusan diri sendiri masing-masing. Bahkan kepada saudaranya pun, bahkan kepada orang yang paling dekat pun, yaitu ayah dan ibunya, nggak peduli orang itu dia ibunya atau apa, memikirkan dirinya sendiri. Apalagi ini cuman hewan, akan dibiarkan. Ini untuk menunjukkan apa genting keadaan hari kiamat. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Wa idal wuhushu husyirat. Apabila binatang liar nanti binatang-binatang dibangkitkan, dikumpulkan. Dan pada hari kiamat akan dibangkitkan pula, dikumpulkan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, tuhsyaru dawabu yaumal qiyamat wa yushahiduhan nasu wa yuqtassu li ba'diha min ba'd hatta innahu yuqtassu lil bahimatil jalha allati laysa laha qarnun minal bahimatil qarna. Pada hari itu nanti, pada hari kiamat, hewan-hewan pun dikumpulkan, dibangkitkan, kemudian disaksikan oleh manusia, kemudian mereka diadili sesama hewan, sesama binatang. Ada yang diadili hewan yang tidak punya tanduk, diadili dengan hewan yang bertanduk. Wallahu a'lam. Barangkali sutu-sutuan, terus yang satunya patah. Nah, nanti di hari kiamat itu ada peradilan dari dua hewan tersebut yang ketika di dunia ini sutu-sutuan sampai tanduknya patah. Ini tertuang dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim 2582. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ayat ini, wa idal wuhushu husyirat. Apabila hewan-hewan, binatang-binatang itu dikumpulkan. Lalu apa hikmahnya? Supaya manusia melihat Allah itu adil dan manusia pun akan mengalami hisab. Makanya Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Apa kata para sahabat? Mereka menjawab, yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang tidak punya harta. Tapi kata Nabi, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat besar. Walakin syatama hadza wa safaka dama hadza. Tetapi orang ini suka mencaci orang menumpahkan darah, maka kemudian kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Kebaikannya akan diberikan kepada orang yang dizolimi. Kalau seandainya sudah habis kebaikannya, maka kejelekan atau dosa orang yang dizolimi akan diberikan kepada orang tersebut. Itulah orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Akan ada hisab,
akan ada pembalasan. Kan ketika binatang-binatang ini dibangkitkan, dikumpulkan, lalu ada hisab sesama binatang ini dan disaksikan oleh manusia, mereka menyaksikan bahwasanya nanti pun mereka akan dihisab antara yang zalim dengan yang dizolimi, yang terzolimi. Mereka akan saling dihisab. Kalau ternyata orang yang terzolimi, orang yang berbuat zalim itu kemudian diambil kebaikannya, kalau sampai habis ternyata kezolimannya belum habis, maka dosa dari orang lain akan dibrukakan, dikasihkan kepada orang tersebut. Ini kan bangkrut sekali, cilaka sekali. Ini hikmah dari disebutkannya wa idzal wuhusyu husyirat, apabila binatang-binatang dikumpulkan, dibangkitkan, untuk menunjukkan betapa adilnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengadili manusia pun mengadili dengan keadilan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dinyalakan. Apabila dinyalakan, lautan yang begitu luasnya kalau dibandingkan dengan daratan berkali lipat lautannya. Sujjirat ay tuqadu naron tashta'ilu naron aziman, dibakar, dinyalakan menjadi api yang menyala-nyala yang sangat besar, sehingga kering, bumi itu menjadi kering dan tidak ada lagi air, karena air lautan telah terbakar, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan. Maksudnya apa? Yudammu kullu sinfin ila sinfihi, setiap model dipasangkan dengan modelnya. Yang baik dipasangkan dengan yang baik-baik, dikumpulkan dengan yang baik-baik. Yang jelek dikumpulkan dengan orang-orang yang jelek. Itu maksudnya. Zuwijat, pasangkan, setiap kelompoknya dipasangkan dengan kelompoknya. Maka betapa beruntungnya nanti orang-orang yang dikumpulkan bersama asyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang salih. Atau lebih daripada itu, misalnya dikumpulkan bersama para nabi, wasyuhada'i wassalihin. Karena nanti pada hari kiamat jiwa-jiwa akan dipasangkan dengan kelompok-kelompoknya, dengan golongan-golongannya. Yudamu kullu sinfin ila sinfihi, setiap model dipasangkan dengan modelnya, yang baik dengan yang baik. Ahlul khair ila ahlil khair, orang yang suka melakukan kebaikan akan dikumpulkan dengan yang melakukan kebaikan. Wa ahlu syar ila ahli syar, yang suka melakukan kejelekan dikelompokkan dengan kejelekan. Wa hadil ummah yudammu ba'duha ila ba'd, umat ini juga akan dikumpulkan dengan umat ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Setiap nabi nanti akan dibangkitkan bersama dengan nabinya. Umatnya Nabi Musa dengan Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad, umatnya nabi yang lain dengan nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nabi-nabi bersama para umatnya. Nabi Muhammad melihat ada seorang nabi, wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahur rahtu, bersama nabi ini beberapa jumlah orang, yaitu antara 3 sampai 9, itu namanya ar-rahtu. Jenengan ngertos setalen pinten? Mboten ngertos nggih. 2 talen, 3 talen, 4 talen, 5 talen. Setalen niku nek mboten salah niku selawe.
selawe. Di bahasa Arab juga ada ar-rohtu. Ar-rohtu itu untuk ungkapan angka antara 3 sampai 9. Nabi Muhammad melihat, ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat seorang nabi yang bersamanya cuman ar-rohtu, orang antara 3 sampai 9, berarti umatnya sedikit. Berdakwah, yang menerima dakwahnya hanya segitu. Wa nabiyan wa mahur rajulu warrajulan. Ada seorang nabi yang bersamanya itu cuma 1 orang atau 2 orang, pengikutnya hanya 1 atau 2. Setelah berdakwah hanya diterima oleh 2 orang atau 1 orang. Wa nabiyya laisa ma'ahu ahad. Saya melihat seorang nabi enggak ada pengikutnya sama sekali belas. Ini untuk menunjukkan apa? Nabi dibangkitkan bersama para umatnya, dikumpulkan dengan umatnya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujuk-ujuk faida sawadun azim, melihat hitam-hitam dari kejauhan. Kalau panjenengan misalnya melihat ada orang gerombolan dari kejauhan itu kan kelihatannya ya semu-semu hitam, enggak kelihatan mukanya siapa dia karena dia banyak. Fadonantu annahum ummati, maka saya kira itu umatku. Faqila hadhihi Musa wa qaumuhu, maka dikatakan kepadaku ini bukan umatmu tapi ini Musa dan umatnya. Oh, ini menunjukkan kalau umatnya Nabi Musa lumayan jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Fanadhartu, kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ke sisi yang lain. Faida sawadun azim, di sana pun saya kemudian melihat hitam-hitam yang jauh lebih besar daripada hitam-hitam umatnya Nabi Musa. Faqila hada ummatuka, lalu dikatakan kepada Nabi Muhammad inilah umatmu. Berarti umatnya Nabi Muhammad itu sangatlah banyak, bahkan umat yang terbanyak daripada nabi-nabi yang lain. Wa ma'aha sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Di dalam umatmu nanti akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Hadis ini saya sampaikan untuk menjelaskan apa kalau umat dikumpulkan bersama dengan sesamanya. Nabi bersama umatnya, umat Islam dengan umat Islam yang umatnya Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Muhammad, Nabi Musa dengan umatnya Nabi Musa. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk menjelaskan apa wa idan nufusu zuwijat, untuk contoh apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, maka betapa beruntungnya ketika nanti dikumpulkan bersama Nabi kita, bahkan dikumpulkan dengan para nabi, atau dikumpulkan dengan para syuhada, atau dikumpulkan dengan para as-salihin, orang-orang yang saleh. Tapi kalau sebaliknya dikumpulkan dengan Harun dan Haman, dikumpulkan bersama Harun atau Qarun atau Haman, ini kan cilaka, simbol orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tokoh atau simbol yang durhaka yaitu, ini bukan hanya sekedar simbol tapi memang ada orangnya. Tapi kemudian dijadikan sebagai simbol durhaka kepada Allah. Berarti ketika ada orang dikatakan durhakanya seperti Qarun atau Haman, ini kan durhaka sekali, mengingkari nikmat-nikmat Allah, padahal dia mendapatkan nikmat kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat, dan apabila anak-anak perempuan ditanya, wa idal mau'udat, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Berarti nanti pada hari kiamat, bi ayyidan bin qutilat, dengan dosa apa anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ini dibunuh, karena dosa apa? Orang jahiliyah Arab mereka ada punya sifat jelek, perbuatan jelek sekali, yaitu membunuh anak, bahkan anaknya sendiri yang perempuan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Itu namanya wa'dun, Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena bagi mereka di zaman jahiliyah itu mereka punya suudzon terhadap Allah.
orang perempuan itu nggak kuat, lemah, tidak menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Karena salah satunya tidak bisa berperang, tidak bisa berperang nanti kalau sudah besar, tidak bisa membela orang tuanya, tidak bisa membela kabilahnya, sehingga menjadi bahan ejekan sesama mereka kalau dia punya anak perempuan. Sehingga karena tidak tahan, salah satunya tidak tahan dengan ejekan-ejekan sama mereka sendiri, akhirnya kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ada yang dikubur ketika masih kecil, ada yang dikubur ketika sudah mulai besar. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini menjelaskan untuk menunjukkan betapa mereka itu tidak punya hati nurani, tidak punya hati nurani. Ketika orang itu sedang menggali tanah untuk mengubur anak tersebut menyaksikan ketika ada serpihan tanah yang kemudian terbang nyantel di jenggotnya, anak ini yang membuangnya. Berarti kan ini anak sudah mulai besar, tapi belum paham ini bapaknya buat ini mau apa. Mungkin usia-usia kayak 3 tahunan, 4 tahunan. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dikubur hidup-hidup. Ini menunjukkan sama sekali sudah tidak punya hati nurani lagi, tidak punya rahmat kasih sayang. Dosanya sangatlah dahsyat. Dan nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya anak-anak yang dibunuh dengan hidup-hidup ini atas dosa apa? Atas dosa apa? Bahkan ini luar biasa dosa ini, cara gampangannya tidak bisa diterima oleh akal kejahatan seperti itu. Orang hewan yang buas saja itu kalau sama anaknya sendiri punya belas kasih sayang, dan itu hewan buas. Nah, ini manusia yang Allah Subhanahu wa taala beri akal melakukan hal tersebut, berarti lebih dahsyat daripada hewan buas. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya anak-anak yang dibunuh dengan hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, ditanya nanti pada hari kiamat, taubikhan lidzalimiha wa qatiliha wa dafiniha, untuk menjelekkan pelakunya, orang yang membunuhnya, yang menguburnya dengan hidup-hidup pada hari kiamat, untuk menjelekkan mereka, yang menunjukkan jelek sekali kedzaliman mereka. Tentu bukan hanya sekedar itu, melainkan nanti juga ancaman dengan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Orang-orang yang terkadang di berita hampir sampai tingkat jahiliyah juga seperti melakukan mereka, membuang anak atau yang lainnya, meracun anaknya diracun. Tentu wallahu a'lam apakah masuk ke dalam dosa yang seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau tidak. Tapi menunjukkan kalau dosa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu yang tidak punya hati nurani pun bisa saja kemungkinan lama-lama itu pun terjadi dan disaksikan oleh kita. Karena kita juga menyaksikan yang demikian, ada yang
tega meracun anaknya, tega membuang anaknya, dan seterusnya. Ini hikmahnya orang yang dibunuh dengan hidup-hidup ditanya nanti pada hari kiamat atas dosa apa. Ini hikmahnya untuk menjelekkan mereka para pelakunya. Wa idas suhufu nusyirat, dan apabila lembaran-lembaran dibuka. Maksudnya apa? Lembaran-lembaran amal perbuatan manusia. Seperti yang kita jelaskan tadi di awal pembahasan ini. Nanti didengaken, diperlihatkan kepada orangnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 14 berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Silahkan baca kitabmu, catatan amal perbuatanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah kamu menjadi penghisab dirimu sendiri. Nanti dilihat dan tahu perbuatannya masing-masing. Keadilan yang sangat adil dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dipersilahkan membaca sendiri, menghisab sendiri, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti yang tadi, ketika ayat seperti ini disebutkan, kalau kita memahami betul-betul, kita punya catatan amal, bahkan catatan amal itu seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak ada yang tersisip, semuanya tercatat, maka akan menjadikan kita waspada dalam berucap ataupun beramal. Wa idas sama'u kusyitat, apabila langit dilenyapkan, langit yang berada di atas kita, langit yang sangat kuat dan kokoh, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun 7 langit yang kokoh di atasmu, yang kuat di atasmu. Yang kuat seperti itu nanti pada hari kiamat dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idal jahimu su'irat, dan apabila jahim, neraka jahim, yaitu neraka su'irat, dinyalakan. Dinamakan dengan nama tersebut jahim li bu'di qa'riha wa dhulmati miraiha, karena tebalnya apinya dan sangat gelapnya kegelapan neraka itu. Jahim. Panjenengan pernah melihat api yang pekat sama api yang tidak pekat? Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kiranya demikian gambarannya. Ada api yang pekat, ada api yang tidak pekat. Jahim apinya sangat pekat sekali, sangat tebal sekali. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menjaga diri kita dari api neraka yang bahan bakunya atau bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Itulah jahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan jagalah keluarga kalian, naron, dari api neraka. Pertama, kita diperintahkan secara individu, kita sebagai seorang mukmin, kita diperintahkan menjaga diri kita.
Bukan hanya diri kita, kita juga diperintahkan menjaga keluarga kita. Ada orang yang getol menjaga dirinya dari api neraka, tapi belum menjaga keluarganya dari api neraka. Atau sebaliknya, ada yang getol menjaga keluarganya dari api neraka, tapi dirinya sendiri lalai atau lupa. Seperti lilin yang terbakar, menerangi orang lain, tapi dirinya sendiri terbakar. Maka supaya kita bisa menjaga diri kita masing-masing sebagai orang mukmin dari api neraka, ya berarti harus belajar, harus berilmu, harus belajar, supaya tahu mana yang mengantarkan ke dalam surga, mana yang mengantarkan kepada neraka untuk dihindari. Terkadang ada santri-santri disuruh belajar, mereka takut kalau nanti belajar agama nanti ya jadi ustadz, takut. Padahal sesungguhnya belajar agama itu untuk dirinya sendiri sebagai seorang mukmin, itu yang paling pertama, paling utama. Syukur-syukur bisa merambah manfaatnya kepada orang lain, menjaga keluarganya dari api neraka. Berarti memang harus juga berilmu, mana yang mengantarkan kepada neraka, mana yang menjauhkan dari neraka, supaya bisa dihindari apa yang mengantarkan kepada neraka. Al-hijarah waquduha al-hijarah, bahan bakunya adalah bebatuan. Wal hijaratu hijaratun min narin azimatin syadidatil ishti'al syadidatil hararah. Batunya ini adalah batu dari api yang sangat besar, yang sangat dahsyat nyalanya, yang sangat dahsyat panasnya. Yang sangat dahsyat nyalanya, sangat dahsyat panasnya. Itu neraka jahim. Apabila telah dinyalakan, kan ngeri. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu 70 kali lipat dari panasnya bumi. Maksudnya kalau api itu 70, yang 69-nya neraka, yang satunya bumi. Itu perbandingannya. Sepanas-panasnya api yang di dunia itu masih 69-nya dari ganasnya api yang ada di hari kiamat di neraka tersebut. Kalau api yang di dunia saja yang belum pol panasnya, korek api misalnya itu kalau kena tangan sudah melepuh, apalagi api yang sangat dahsyat, besi pun meleleh. Ini masih perbandingannya 1:60 dari ganasnya, panasnya, dahsyatnya api neraka. Wa idal jannatu uzlifat, dan apabila surga telah didekatkan, yaitu negerinya orang-orang yang bertakwa, kampungnya orang-orang yang bertakwa, yaitu surga, tempatnya orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang di dalam surga itu perkara-perkara, benda-benda atau hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata dan belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basar, bahkan terbesit pun tidak. Uzlifat, didekatkan. Maksudnya apa? Qurribat wa zuyyinat lil mu'minin, didekatkan dan dihiasi untuk orang-orang yang beriman. Maka lihatlah perbedaan antara balasan bagi orang-orang kafir dan balasan bagi orang-orang yang mukmin. Balasannya orang kafir jahim su'irat, yaitu neraka yang dinyalakan, neraka yang menyala-nyala, yang berbahan bakar batu dan manusia. Sementara surga didekatkan dan dihiasi untuk orang-orang yang beriman, perbandingan yang sangatlah jauh.
Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Ayat-ayat yang tadi disebutkan di depan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13, idza syamsu kuwirat, idza nujumun kadarat, idzal jibalu suyirat, sampai idza sama'u kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Jawab syaratnya di sini. Jawab syaratnya. Alimat nafsun ma ahdarat. Manusia, jiwa akan tahu apa yang telah dia perbuat di bumi, baik perbuatan baik atau perbuatan jelek. Setelah terjadi hari kiamat yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran-gambarannya hari kiamat, yaitu idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat sampai wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Pada hari itu taulah manusia apa yang telah ia perbuat ketika di bumi, baik perbuatan khair atau perbuatan syar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su. Pada hari itu setiap jiwa akan mendapatkan apa yang dahulu dia lakukan hadir di hadapannya. Amalan-amalan yang dahulu dilakukan di bumi akan dia dapati hadir di hadapannya. Wa ma min khairin, baik perbuatan itu perbuatan baik, wa ma amilat min su, dan yang ia lakukan dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Artinya apa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalannya. Apakah hanya sekedar diperlihatkan? Tidak, tapi untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka seperti yang tadi menjadikan kita itu, kalau seandainya kita itu benar-benar bisa memahami dan meresapi, kita akan menjadi orang-orang yang mawas, orang-orang yang menjadi yang waspada. Alimat nafsum ma ahdarat. Manusia atau jiwa akan mengetahui apa yang telah diperbuat di bumi, perbuatannya, ucapannya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hendaknya manusia wajib supaya merenungi ayat ini, ayat-ayat yang agung ini, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Ketika nanti setiap jiwa akan diperlihatkan kepadanya amalan-amalan yang dahulu di muka bumi diperbuat. Fala uqsimu bil khunnas, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan bintang-bintang. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam, yang beredar dan terbenam. Karena memang seperti itu, bintang kadang muncul ketika malam kelihatan, nanti terbenam ketika pagi tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini. Walaili idza as'as, dan demi malam apabila memasuki gelap. Dengan malam apabila memasuki gelap. Was-subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh apabila menyingsing. Berarti apa? Datang waktu pagi.
bersumpah dengan malam ketika mulai malam, ketika mulai memasuki gelap, dan bersumpah dengan waktu subuh ketika mulai terang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang yang muncul dan juga bintang-bintang yang redup, yang tenggelam. Artinya sama seperti malam. Malam ada awal munculnya, yaitu ketika awal malam. Terus ada akhir daripada malam, yaitu ketika mulai pagi kemudian siang. Bintang juga demikian, terkadang bintang nongol yaitu ketika di awal malam. Kemudian nanti ketika mulai pagi dia akan tenggelam, akan hilang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini yang besar atau yang agung? Bahkan termasuk dari tanda-tanda akan adanya Allah, dan tanda-tanda ini tanda-tanda yang besar, yaitu bintang, yaitu malam. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Siapakah orang yang mampu untuk mendatangkan siang apabila malam, dan sebaliknya siapakah yang mampu mendatangkan malam apabila sedang siang? Ini pelajaran yang bisa diambil oleh kita ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan subuh, walaili idza asas, malam apabila mulai gelap, wasubhi idza tanaffas, subuh apabila mulai menyingsing. Semua tahu yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapakah yang mampu untuk mendatangkan itu, mendatangkan malam ketika sedang siang atau mendatangkan siang ketika malam? Bahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Katakanlah, ara'aitum, apa menurut kalian jika seandainya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam itu sarmadan, terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Artinya enggak ada siang. Dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya malam, sarmadan, terus menerus. Kata Allah Subhanahu wa taala, man ilahun ghairullah, siapakah, adakah Tuhan selain Allah, ya'tikum bidiya, yang bisa mendatangkan cahaya? Afala tasma'un, tidakkah kalian mau mendengar? Ini untuk menunjukkan apa? Allah itu dahsyat kekuasaannya, dan sebaliknya manusia itu sangatlah lemah. Bahkan tidak ada Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan, sesembahan yang dianggap berhak disembah selain Allah itu yang mampu. Mana, siapakah dia? Man ilahun ghairullah, siapakah dia Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan, seandainya Allah jadikan malam itu terus-terusan? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaili idza as'as, demi malam apabila masuki gelap, mulai gelap, subuh mulai menyingsing, ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya. Dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa subhi idza tanaffas,
Ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan bintang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan waktu subuh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, tapi kalau kita makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Ketika bersumpah maka hanya boleh dengan nama Allah. Demi langit, demi bumi, tidak boleh bersumpah dengan atas nama makhluk. Demi yang lainnya, tapi selain Allah, demi malaikat, ini juga tidak boleh. Demi nabi, demi rasul, ini juga tidak boleh. Tapi ini maksudnya demi yang artinya sumpah, maka tidak boleh. Kalau makhluk, kalau manusia hanya boleh bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, yaitu bintang, yaitu malam, yaitu waktu subuh. Dan banyak dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan sumpah-sumpah dengan matahari, dengan waktu duha, dengan waktu asar, atau dengan waktu wal fajri, dengan waktu fajar, dan seterusnya. Innahu laqaulu rasulin karim, bahwa sesungguhnya itu adalah ucapannya Rasul yang mulia. Bahwasanya Al-Quran itu adalah ucapannya Rasul yang karim, Rasul yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, menyampaikan risalah, membacakan Al-Quran, Nabi Muhammad dituduh macam-macam. Dituduh sahir, tukang sihir, dituduh syair, penyair, dituduh sebagai penyair. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolak mereka, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar ucapannya Rasul, ucapannya malaikat Jibril. Maksudnya apa? Bukan berarti Al-Quran itu buatannya malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril adalah seorang Rasul, seorang penyampai. Penyampai dari siapa? Dari Allah, yang menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Rasul yang ada di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu, yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah tukang syair, Al-Quran itu syair. Benar-benar sungguh Al-Quran itu adalah yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihis salam. Lalu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu dari sifat Jibril, yaitu sifatnya Jibril adalah karim, mulia. Lalu Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud dengan mulia di sini. Li husni manzorihi, karena bagus, kalau dilihat bagus. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, dzu mirratin fastawa. Malaikat Jibril itu seperti dalam surat An-Najm, dzu mirratin fastawa, yaitu yang memiliki mirrah, yang memiliki mirrah. Kata para ulama, yang namanya al-mirrah yaitu al-khalqul hasan, bentukannya bagus, bentukannya bagus. Wal hayatul jamilah, keadaannya bagus. Fakana Jibril alaihi salam mausufan bihadzal wasf. Malaikat Jibril disifati oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang mempunyai mirrah, berarti memiliki khalqun hasan, bentukannya bagus. Wal hayal jamilah, hayahnya bagus, keadaannya bagus. Ini yang dinamakan dengan karim. Malaikat Jibril itu karim, malaikat yang mulia.
Maksudnya bagus mandor ketika dilihat, khalqul hasan, bentukannya bagus, wal hay'al jamilah, keadaannya bagus. Ini malaikat Jibril. Dan Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril, nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ini hikmahnya untuk menolak betul-betul kalau Al-Quran itu bukan ucapannya Nabi Muhammad, maksudnya bukan ucapan dirinya sendiri, bukan syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad seperti dipersangkakan oleh orang kafir Quraisy, melainkan itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril yang nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala walam. Kiranya kita cukupkan sampai di sini pada surat Al-Infitar. Sebagai penutup, perkara yang diawali dengan sumpah berarti perkara tersebut adalah perkara yang besar, yang seharusnya diperhatikan, yang seharusnya diperhatikan oleh manusia. Nanti pada akhir dari surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim, bahwasanya Al-Qur'an itu nanti diantara fungsinya adalah untuk tazakkur, untuk memberikan peringatan pada diri sendiri, wa tadzkir, dan memberikan peringatan pada orang lain. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala awali dengan sumpah itu adalah perkara yang besar yang harus diperhatikan, bahwa di dalam Al-Quran itu ada pelajaran-pelajaran yang digunakan untuk memberikan peringatan pada diri sendiri dan juga menjadi peringatan bagi orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.